Berita Sumsel 24 jam hari ini. Jembatan bekas rel kereta api yang menghubungkan Desa Lingga dengan Kelurahan Pasar Tanjung Enim akhirnya diperbaiki. Perbaikan dikarenakan kondisi jembatan berlobang dan licin. Sejumlah petugas mulai memperbaiki lubang jembatan bekas rel kereta api yang menghubungkan Desa Lingga dengan Kelurahan Pasar Tanjung Enim. Perbaikan dilakukan karena banyak dikeluhkan warga dan pengguna jalan lantaran kondisinya sudah berlubang dan licin. Dari hasil pantauan palpres.com, jembatan rangka besi lantai plat yang merupakan jalur alternatif penghubung dari arah Tanjung Enim menuju Muara Enim kondisinya sangat mengkhawatirkan. Lantai jembatan sudah banyak yang lepas dan licin akibat sering terjadi kecelakaan. Kepala Desa Lingga, Yusri, mengatakan perbaikan jembatan merupakan inisiatif perangkat desa bekerja sama dengan PTBA. Pihaknya berharap perbaikan jembatan dalam beberapa hari ini bisa selesai sehingga bisa dilalui pengguna jalan. Ini sudah rusak, kita perbaiki lagi. Ini berbagai. Ini inisiasi desa atau dari mana, Pak? Inisiasi desa juga, desa. Desa. Itu surga desa ini ke PK utama. Sebelumnya PTBA Mujan ya. Ini direhab aja apa gimana, Pak? Ini direhab tapi dikasih ada tulangan lagi. Oh, itu ya. Sementara itu, salah seorang warga, Agus, mengaku sangat bersyukur dengan diperbaiki jembatan bekas rel kereta api karena merupakan jalur alternatif. Kemarin jembatan itu kan udah tutup kereta kan. Itu jadi kalau hujan sedikit motor itu pasti nyampak. Iya. Karena dulu kan sering kan? Iya. Nyampak itu. Itu kan licin kan, plat itu tuh. Nggak senang lah masyarakat di sini kan. Bukan masyarakat sini baik penggunanya kan. Ya. Hampir masyarakat Tanjung Enim ini lewat dari sini. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Pemirsa, Puskesmas Rawat Inap Perangai menggelar lomba balita sehat tingkat kecamatan. Dalam lomba ini penyelenggara memeriksa sejumlah elemen, salah satunya motorik balita. Marisa Dwi Adinda dan Zihan Hamida akhirnya berhasil menjadi juara dalam lomba balita sehat yang digelar Puskesmas Rawat Inap Perangai. Kedua balita ini nantinya akan mewakili Kecamatan Merapi Selatan untuk ikut lomba di tingkat Kabupaten Lahat. Kepala Puskesmas Rawat Inap Perangai, Dwi Kusumawati, mengatakan lomba balita sehat digelar mengetahui kepintaran, kecerdasan, kesehatan, dan keaktifan. Dalam lomba balita juga, panitia penyelenggara juga melihat motorik anak. Pemenang dalam lomba akan mewakili Kecamatan Merapi Selatan untuk mengikuti lomba balita sehat di tingkat kabupaten. Dia menjelaskan janin dari kandungan hingga anak berusia 5 tahun harus dijaga untuk selanjutnya akan menghasilkan balita sehat dan aktif serta produktif. Harapan kami dari Puskesmas Perangai untuk mendapatkan balita sehat dikembangkan ke kabupaten agar mendapatkan balita sehat yang cerdas, yang aktif sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Dan tidak ada lagi balita-balita di Perangai ini yang stunting tentunya. Sementara itu, Ketua DPPKK Sri Komalasari mengemukakan pelaksanaan lomba balita untuk mencari dan mendapatkan balita sehat dengan kriteria 6 hingga 23 bulan dan balita 24 hingga 59 bulan. Terpisah, Camat Merapi Selatan Heri Yulianto melalui Sekam Sabarudin meminta kepada orang tua untuk menjaga anak selama pelaksanaan lomba. Reporter dan juru kamera Bernard, palpres.com. Bagi Anda pecinta tahu, tentu tak asing lagi dengan namanya tahu walik dan tahu bakso. Panganan asal Banyuwangi ini kini hadir di kota Palembang. Sesuai namanya, tahu diisi dengan cara dibalik agar teksturnya lebih crispy. Berikut liputan kuliner khas Sumsel 24 jam.
Tahu berisi daging sapi dan ayam siap memanjakan lidah pengunjung di kedai tahu walik dan tahu bakso. Tahu yang disiapkan di kedai yang ada di Jalan Demang Lebar Daun terasa lebih crispy karena diisi dengan cara dibalik, baru kemudian diberi daging sapi. Owner tahu walik dan tahu bakso Palembang, Natalia Fitrianti menjelaskan, varian tahu walik dan tahu bakso disajikan dengan digoreng maupun direbus. Penganan asal Banyuwangi akan lebih nikmat jika menggunakan sambal merah khas kedai tahu walik. Untuk harganya juga cukup terjangkau, satu porsi tahu atau bakso yang berisi 5 buah hanya dibanderol Rp20.000. Tahu walik sama tahu bakso itu sebenarnya seperti tahu-tahu pada umumnya, tapi untuk rasa itu kita memang sudah diakui saat ini yang paling oke di Palembang. Baik dari sambalnya, kita punya ciri khas yaitu pertama kali tahu, biasanya kan kalau tahu bakso itu sambalnya kecap sama itu. Nah ini kita sambalnya itu sambal merah. Harganya itu 20.000 untuk satu pack. Kita nggak main satuan, jadi per packnya itu 20.000 isi 5. Sama dua-duanya. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Bupati Empat Lawang Haji Jonci Muhammad bertekad agar Kecamatan Pesema Air Keruh menjadi lumbung beras bagi masyarakat. Oleh sebab itulah orang nomor 1 di Kabupaten Empat Lawang ini akan membangun infrastruktur agar proses pemasaran tidak terhambat. Petani di Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang harus menggunakan perahu rakitan untuk menjual hasil bumi di luar daerah. Kondisi ini terjadi setelah jembatan penghubung dari Kecamatan Ulu Musi menuju Paiker hanyut terbawa arus sungai. Padahal Kecamatan Paiker merupakan penghasil beras terbesar di Kabupaten Empat Lawang dan menjadi salah satu lumbung beras bagi masyarakat. Bupati Empat Lawang Jonci Muhammad bertekad akan memperbaiki akses di Kecamatan Paiker. Hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan Kecamatan Paiker sebagai lumbung beras di Kabupaten Empat Lawang. Lebih jauh kata Bupati, pasca putusnya jembatan penghubung di kecamatan tersebut, para petani kesulitan menjual hasil bumi keluar daerah. Padahal sebelumnya hasil bumi bukan hanya memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Empat Lawang semata, namun juga dipasarkan di banyak provinsi tetangga, salah satunya Provinsi Bengkulu. Masih kata Bupati, proses pembangunan jembatan sudah berjalan. Ditargetkan jembatan Paiker yang menghubungkan Kecamatan Ulu Musi ditargetkan selesai tahun ini dengan menggunakan biaya APBD Sumsel sebesar 34 miliar rupiah. Jadi yang dijanjikan terus bertahun-tahun sejak Palawang Mekar tidak terlaksana, alhamdulillah di periode saya ini terlaksana. Ya, pembangunan irigasi Pak Maikro 34 miliar. Yang ini di sebelah Lawang ya, itu ini. Ayo, start tender Kak, start tender. Sebentar lagi akan ini sudah beberapa kali orang balai turun ke Pak Maikro, mampir di tempat saya ingin Pak Maikro jadi bintangnya waktu itu. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palfresh Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.